Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal 100 Nyawa Perawan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Januari tahun 2008. Kala itu langit mendung dan hujan, tidak dapat dihindari. Seorang gadis belia berteduh di halte, sambil menunggu bus yang datang. Sepi, tidak ada seorang pun di sana, selain dia dan nyanyian para katak, yang senantiasa menemani kesendiriannya. Waktu menunjukkan pukul 6 sore, sudah seharusnya dia berada di rumah. Namun karena suatu hal, hari itu dia terlambat pulang. Tumben baru pulang, suara yang familiar menyambutnya dengan akrab saat dia menaiki bus yang baru saja berhenti di depan halte. Iya pak, tadi di sekolah ada tugas tambahan, jawabnya dengan tersenyum lebar. Ya sudah, cepat naik, biar bisa sampai rumah cepat, sudah maghrib ini. Selang beberapa menit, tumben busnya kosong pak, biasanya jam segini banyak karyawan yang pulang. Tidak ada jawaban dari Pak Sopir, yang dikenalnya sebagai Pak Sabto, tetangga dekat rumah Aini. Nama gadis itu. Mungkin dia tidak mendengar, karena memang Aini duduk di barisan ketiga. Kantuk tidak dapat dihindari, dan dia pun terlelap tidur, dalam dinginnya udara selepas hujan. Pesan masuk dengan nada yang lumayan keras, membangunkan tidurnya. Kamu di mana? Jam segini masih belum pulang. Ternyata pesan masuk dari ibunya. Masih di jalan, Bu. Sebentar lagi sampai. Pesan gagal terkirim. Aduh, pulsanya habis. Aini terkejut melihat layar ponselnya menunjukkan pukul 11 malam. Padahal jelas-jelas dia menaiki bus tersebut selepas maghrib. Jadi bagaimana mungkin perjalanan yang biasa ditempuh paling lama 1 jam, malah menghabiskan hampir 5 jam. Masih dalam keadaan bingung, Aini yang setengah sadar, tersentak saat menyadari ada seseorang yang duduk di sampingnya. Seorang gadis SMA seumuran dengannya, sedang tertidur lelap. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, Aini semakin terkejut saat dilihatnya bus terisi penuh dengan penumpang yang tidak satu pun ia kenali. Loh, apa ini? Kok tiba-tiba penuh busnya? Ini beneran apa mimpi sih? Aini tidak henti-hentinya berbicara sendiri, sambil mencoba menenangkan dirinya. Aini semakin panik saat dia melihat di luar jendela, daerah yang sama sekali tidak ia kenali, rute bus yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan di saat matanya masih memandang luar jendela, ada pantulan bayangan gadis itu di jendela, yang tidak sengaja Aini lihat, perlahan terbangun dari tidurnya. Aini tidak berani menoleh. Dia hanya melihat gerak-gerik gadis itu lewat jendela. Gadis itu tersenyum, semakin membuat Aini tidak kuasa menahan air mata. Ayat kursi yang selalu ibunya ajarkan, ketika menghadapi situasi di luar nalar, tidak dapat Aini lafalkan. Dia terlalu panik. Tidak ada suara yang mampu Aini keluarkan, selain tangisan. Aini menunduk menangis, dan berharap semua ini hanya mimpi. Sampai pundaknya terasa dingin, gadis itu menyentuh pundaknya, berharap Aini untuk menoleh padanya. Namun Aini tetap tertunduk. Kak, tidur lagi. Suara lirih itu terdengar samar-samar. Aini terkejut, jangankan menoleh. Melihat pantulan bayangan gadis itu dari jendela saja, Aini tidak mampu. Tidur kak,
Jangan bersuara. Suaranya masih samar-samar, namun Aini bisa mendengarnya dengan jelas. Rasa penasaran benar-benar mengalahkan ketakutannya. Mungkin maksud dia baik, pikir Anis saat itu. Sampai akhirnya, dia berani melihat bayangan gadis itu dari jendela. Dan alangkah terkejutnya Aini saat yang dia lihat adalah gadis dengan kepala yang hampir terpenggal, lengkap dengan darah yang masih tersembur. Dan ironisnya gadis itu masih tetap tersenyum. Aini spontan berteriak sekencang-kencangnya. Dia tidak peduli apa yang dikatakan gadis itu. Dia hanya berharap apapun itu, semoga segera berhenti. Februari 2008. Bagaimana, Bud? Sudah ada kabar? Budi hanya menggelengkan kepala saat temannya Yusuf menanyakan tentang salah satu teman mereka yang hilang sebulan yang lalu, yaitu Aini. Harusnya aku antar dia pulang, sudah sore banget itu, tapi dia kekeh mau naik bus. Budi menyesal saat tahu kalau Aini menghilang sepulang mereka mengerjakan tugas bersama saat itu. Ya nggak gitu juga, Bud. Lagian kita mana tahu bakal ada musibah seperti ini. Terus waktu itu kan hujan. Wajar saja dia pilih naik bus daripada basah kuyup naik motor kamu. Yusuf mencoba menenangkan. Tapi kok aneh ya, Bud. Kalau Aini diculik, pasti penculiknya sudah dihubungi orang tuanya dan minta tebusan. Tapi sampai saat ini, belum ada kabar apapun. Bahkan polisi saja belum menemukan petunjuk apa-apa. Budi hanya terdiam. Apa mungkin Aini diculik makhluk halus? Yusuf masih saja menebak dengan pikiran liarnya. Hus, kamu ngomong apa sih? Jangan sembarangan deh, bantah Budi. Ya habisnya kalau Aini meninggal juga tidak mungkin. Karena sampai saat ini belum ada mayat yang Belum sempat Yusuf menyelesaikan ucapannya, Budi langsung bergerutu dan memukul kepalanya dengan buku tebal sambil berlalu meninggalkan dia sendiri di kelas. Apa aku kasih tahu dia saja ya? Ucap Yusuf dengan pelan sambil melihat Budi yang pergi. Budi yang sedari dulu memendam perasaan pada Aini sungguh terpukul dengan kejadian ini. Dia merasa sangat bersalah karena Aini tidak mungkin mengalami hal seperti ini jika saja dia meminta Aini menunggu hingga hujan reda dan bisa mengantarkannya untuk pulang. Budi, seorang pemuda pendiam yang sulit bergaul, saat pertama kali dia datang ke kota itu dan masuk sekolah sebagai murid pindahan. Hanya Aini yang begitu berbaik hati berteman dengannya. Kini dia hanya bisa berdoa jika temannya itu bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Jam istirahat pun tiba. Sup, teriak seorang gadis muda berparas cantik yang langsung membuat Yusuf tersenyum. Wih, nona manis, ada apa? Goda Yusuf seakan sudah menjadi hal biasa bagi gadis itu. Pulang sekolah temenin aku ya. Ada setan yang harus kamu usir. Hah? Ringan sekali mulutmu. Dikira mengusir setan seperti ngusir kecoa kali ya? Kata Yusuf. Sudahlah, aku tunggu ya. Awas saja kalau tidak datang. Untung cantik kau, Lai. Ucap Yusuf berteriak sambil memandang gadis itu berlari meninggalkannya. Sepulang sekolah, Yusuf datang ke rumah Laila. Seakan sudah tahu apa yang diinginkan dari gadis itu darinya. Dan benar saja, Laila sudah bersiap di depan rumahnya dengan membawa tas besar. Ayo, ajak Laila. Kemana, Lai? Bukannya ke rumahmu? Tanya Yusuf. Ke tempat nenekku. Gak jauh kok. Lah, terus kenapa bawa tas gede bener? Yusuf keheranan dengan tas besar yang dibawa oleh Laila. Ya, nanti kamu juga tahu kok. Jawab Laila. Setibanya di tempat tujuan mereka, bukanlah rumah asri yang ada di bayangan Yusuf, melainkan gedung kosong yang sudah lama ditinggalkan. Terlihat rumput ilalang yang tumbuh mengitari gedung tersebut.
Lai, perlu aku tegasin ya. Aku tidak bisa mengusir setan. Aku cuma bisa melihat saja. Itu juga kalau kepepet. Selebihnya aku tidak tahu apa-apa. Yusuf terlihat begitu tertekan. Haha, santai saja, Suf. Aku cuma bercanda. Tidak ada setan-setanan kok. Aku mau antarkan makanan buat nenekku. Biasanya bapakku yang mengantar, tapi dia lagi sakit sekarang. Jawab Laila. Nenekmu tinggal di sini. Yusuf keheranan. Enggak lah, gila aja nenekku tinggal di gedung kosong. Dia tinggal di belakang sama adiknya. Jadi kalau mau masuk, harus lewati gedung ini dulu. Jelas Laila. Ini gedung bekas apa, Lai? Tanya Yusuf penasaran saat mereka berjalan pelan melewati gedung itu. Ini gedung bekas PT penyalur TKI, tapi semenjak kejadian 7 tahun yang lalu, semua orang yang ada di gedung itu pergi, dan gedungnya ditinggalin begitu saja. Cerita Laila. Kejadian apa? Yusuf semakin penasaran. Belum sempat dijawab oleh Laila, Yusuf dikagetkan dengan sosok hitam legam, dengan mata menyala, melihatnya melalui jendela di dalam gedung itu. Yusuf seakan terpaku dan tidak dapat bergerak saat sosok itu menyeringai dan melihatnya dengan seksama. Yusuf terdiam sampai Laila menepuk pundaknya. Woi, kamu dengar gak sih? Ayo, cepetan keburu sore ini. Laila menarik tangan Yusuf agar segera mengikutinya. Mereka pun akhirnya tiba di rumah nenek Laila. Rumahnya begitu sederhana, dengan perpaduan dinding bilik dan tembok layaknya rumah zaman dahulu. Di situ neneknya duduk seolah sedang menunggu kedatangan cucunya itu. Mereka pun masuk sambil Laila membuka bungkusan besar yang ada di dalam tasnya. 2 bungkusan, yang satu berisi makanan pokok, dan bungkusan yang kedua berisi bunga-bungaan dan parfum. Yusuf keheranan, namun dia tidak berani bertanya. Dia hanya terdiam. Aki ada, Nek? Tanya Laila, karena ia tidak melihat Aki Toha. Adik neneknya berada di dalam rumah. Ada, dia di kamar, seperti biasa. Nek Ira, sambil tersenyum menjawab pertanyaan Laila, namun matanya tertuju pada Yusuf. Kamu teman Laila? Tanya Naira kepada Yusuf. Iya, Nek. Jawab Yusuf sambil tersenyum ramah. Kalau mau pulang, mending dari sekarang. Jangan nunggu malam. Kalau keburu malam, mending nginep di sini saja. Ucap Naira dengan tegas. Kami pulang saja, Nek. Besok kan harus sekolah. Ujar Laila. Ya sudah, bukannya nenek ngusir. Mending pulang sekarang saja. Jangan lewat maghrib, kata nenek Ira. Dan mereka pun pamit saat itu juga. Namun pandangan nenek masih tertuju pada Yusuf. Seakan ada hal yang ingin dia sampaikan. Yusuf yang masih membayangkan sosok yang ia lihat di dalam gedung, tidak terlalu memperhatikan hal itu. Hanya Laila yang melihat ada keanehan dari mereka berdua. Suf, nenekku hari ini aneh sekali. Laila membuka obrolan. Aneh gimana? Yusuf merespon sewajarnya. Kalau aku main ke rumah, dia selalu nyuruh aku nginep, meskipun aku datang pagi. Tapi sekarang dia seperti ngusir gitu, ucap Laila dengan penuh kecurigaan. Ah, itu cuma perasaan kamu saja. Lagian apa yang dibilang nenek kamu benar. Jangan keluar pas maghrib, pamali, tegas Yusuf. Mereka berjalan ke depan, dan akhirnya sampai di gedung kosong itu. Yusuf kembali terdiam. Dia tidak berani menoleh. Namun semakin dia diam, semakin dia penasaran. Dan di saat matanya menoleh ke arah dalam gedung, alangkah terkejutnya Yusuf saat yang dia lihat adalah kumpulan gadis remaja tergeletak penuh dengan darah di dalam gedung tersebut. Tidak ada satupun yang masih hidup. Yusuf pun kepanikan. Laila sudah berjalan lebih dulu. Yusuf berusaha memanggil Laila, namun suaranya tidak dapat keluar sedikit pun. Kakinya tidak dapat melangkah.
Yusuf semakin panik. Yusuf, seorang anak penakut yang sengaja dibukakan mata batinnya oleh sang kakek karena kejadian semasa kecilnya, tidak kuasa menahan air mata saat salah satu gadis yang tergeletak tiba-tiba terbangun. Dengan berlumuran darah, gadis itu perlahan berdiri. Dia menghampiri pintu kaca, tepat di depan Yusuf berdiri. Gadis itu tersenyum. Dia melambaikan tangan pada Yusuf, dan betapa terkejutnya Yusuf saat dia melihat gadis itu. Sangat mirip dengan seseorang yang ia kenali, yakni Aini. Laila yang sedari berjalan cepat di depan, tidak melihat Yusuf di sampingnya. Dan saat dia menoleh ke belakang, Laila terkejut saat mendapati Yusuf tergeletak, tidak sadarkan diri. Laila berlari menuju rumah nenek untuk meminta bantuan, dan Aki Toha yang biasanya tidak pernah keluar kamar, akhirnya ikut membantu membopong tubuh Yusuf dan segera membawanya ke dalam rumah. Neira tidak banyak bertanya. Dia hanya memijat jempol kaki Yusuf sambil diciumkan wewangian ke dekat hidungnya. Sampai akhirnya Yusuf pun tersadar. Mata Yusuf memerah. "Ini di mana? Kalian siapa?" Yusuf sontak terkejut saat melihat ia dikelilingi oleh orang yang sama sekali tidak ia kenali. Begitu riuh sekali dan penuh dengan sesak. Mereka berkerumun mengelilingi Yusuf, sampai ada satu wajah yang tidak asing. Lagi-lagi Aini. "Tolong aku, tolong aku." Suara lirih keluar dari mulut gadis itu. Yusuf yang tidak berhenti berteriak, akhirnya perlahan terdiam. Ia mendengarkan dengan seksama suara itu. "Tuhan, tolong aku." Hanya itu kata yang dikeluarkan gadis itu. Sampai akhirnya Yusuf benar-benar tersadar dan dilihatnya Laila, Neira, dan sosok tua yang baru ia lihat, yaitu Aki Toha. "Sepertinya kamu dapat pesan dari gadis itu," ucap Neira yang ditanggapi dengan heran oleh Laila. "Siapa, Nek?" tanya Laila. "Aini," jawab Yusuf dengan singkat. "Aini? Teman sekolah kita yang hilang itu?" tanya Laila yang dijawab anggukan oleh Yusuf. "Gadis itu harus menggantikan kakaknya." Neira membuka cerita yang didengarkan seksama oleh Yusuf dan Laila. Aki Toha yang melihat Yusuf sudah membaik, langsung pamit menuju kamarnya. Neira bercerita kalau gedung di depan dulunya bekas penampung TKI. Banyak warga sini yang mendaftar. Tapi anehnya, banyak pula yang ditolak. Si pengelola hanya punya satu syarat, seorang gadis yang belum menikah dan berusia 17 tahun. Tentu saja itu syarat yang sedikit membebani, mengingat di sini banyak anak gadis yang menikah di usia muda atau janda yang sulit mendapatkan pekerjaan. Saking sedikitnya, bahkan gadis di luar desa banyak yang datang kemari untuk sekedar mendaftarkan dirinya. Neira ingat benar, Januari 7 tahun yang lalu, pagi-pagi buta, ada dua anak gadis yang datang ke gedung itu. Neira yang saat itu baru pulang dari pasar, disapa oleh salah satunya. "Nek, maaf mau tanya, ini benar PT untuk penyalur TKI?" tanya gadis itu dengan ramah. "Betul, Neng. Memang Neng dari mana? Mau mendaftar?" tanya Neira. "Iya, Nek." Gadis itu tersenyum. "Sudah izin orang tua?" Neira sedikit khawatir, karena gadis itu membawa tas yang cukup besar dan ditemani anak kecil seusia cucunya. "Orang tua kami sudah meninggal dunia sejak kami kecil, dan ini adik saya. Kami baru pamit dari panti. Setelah saya banyak mendengar tentang yayasan ini, saya mau mendaftar, Nek." Gadis itu masih dengan wajah tersenyumnya, menjelaskan kepada Neira. "Mampir ke rumah nenek dulu saja. Jam segini PT masih belum buka. Tunggu sampai jam 9 pagi. Ajak Neira, yang diiyakan oleh gadis itu.
Baru akan melewati gedung, tiba-tiba ada seorang wanita yang keluar dari gedung itu, memanggil gadis itu. "Adik yang namanya Andini, yang kemarin menelpon?" tanya wanita itu, yang seketika membuat kedua gadis itu menoleh. "Benar, itu saya." Andini, nama gadis itu, berjalan menghampiri wanita tersebut, sekaligus pamit kepada Naira. Sesaat Andini dan adiknya masuk, wanita itu menatap Naira dengan tatapan sinis dan berlalu masuk ke dalam gedung. Dan itulah pertama dan terakhir kalinya Naira bertemu dengan kedua gadis itu. Hingga suatu hari, muncul kabar menghebohkan. Bus yang ditumpangi oleh 13 gadis calon TKI yang akan diberangkatkan ke kota seberang menuju imigrasi guna pembuatan paspor mengalami kecelakaan di hutan dan menewaskan semua penumpang, termasuk Andini. Bus terbakar hingga tidak menyisakan satupun benda hidup. Begitupun kabar yang tertulis pada selembar koran. Namun ada rahasia besar di balik peristiwa itu yang tidak semua orang ketahui. Rahasia yang hanya diketahui oleh Akitoha, Naira, dan juga anak gadis yang selamat, yaitu Andini. "Toha, aku yang cerita apa kamu?" teriak Naira memanggil Akitoha, yang seakan mendengarkan dengan seksama cerita Naira di balik pintu kamar. Tidak ada jawaban. Naira pun melanjutkan ceritanya. Seakan tanda diam adalah sebuah persetujuan dari Akitoha. Akitoha adalah seorang supir bus. Sudah lama ia geluti pekerjaan ini, semenjak ia masih muda. Namun semenjak istrinya meninggal, Akitoha tinggal bersama kakaknya di rumah ini. Saat pertama kali datang ke sini, Akitoha sedang menganggur, dan ditawarilah ia sebagai sopir di yayasan penyalur TKI itu. Dia merangkap dari supir pribadi dan umum. Awalnya Naira tidak setuju, mengingat Akitoha sudah bukan anak muda lagi, dan pekerjaannya pun terlihat berat. Namun Akitoha bersikukuh. Dia bilang dia ingin kembali bekerja untuk sekedar mengisi kegiatan. Singkat cerita, bekerjalah Akitoha di yayasan itu, dengan gaji yang terbilang cukup besar. Setiap hari ia mengantar jemput Mbah Putri, wanita tua pemilik yayasan itu, dari rumahnya di kota seberang ke tempat yayasan. Tidak banyak yang tahu asal-usul Mbah Putri. Yang pasti dia adalah wanita yang begitu kaya, yang cukup disegani di kotanya. Akitoha yang sehari-harinya menjadi sopir pribadi Mbah Putri, tidak banyak berkomunikasi. Ia hanya berbicara sewajarnya. Sampai suatu ketika, Mbah Putri meminta ia mengantarkannya ke sebuah hutan yang begitu terpelosok, jauh dari kedua kota, di mana ia biasa mengantar jemput Mbah Putri. "Turun di sini, Mbah," tanya Akitoha. "Tunggu di sini, biar saya jalan sendiri." Akitoha hanya mengangguk. Mbah Putri berjalan menyusuri hutan yang gelap, tanpa pencahayaan sedikit pun. Akitoha yang berada di dalam mobil hanya mengamati dari kaca spion. Sampai akhirnya, Mbah Putri tidak terlihat lagi dan masuk ke dalam hutan. Akitoha tidak berpikir yang aneh-aneh. Dia hanya menuruti permintaan Mbah Putri. Dia menunggu di dalam mobil sambil menyalakan radio. 1 sampai 2 jam berlalu. Mbah Putri tidak muncul juga. Dia ragu apakah dia harus turun dan menyusul Mbah Putri, atau tetap menunggu di dalam mobil. Sampai suatu hal di luar nalar terjadi padanya. Saat Akitoha menunduk sambil memutar tombol frekuensi radio untuk mendengarkan saluran yang biasa memutar lagu kesukaannya, tiba-tiba sesuatu mengejutkannya. Brak! Brak! Kaca mobil samping supir digebrak oleh seseorang yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan darah. Akitoha spontan menoleh dan kaget bukan kepalang. Dia berteriak serta bertakbir dan sambil berusaha menyalakan mesin mobil. Mobil tidak dapat menyala. Akitoha sangat panik. Ia terus membaca setiap ayat Al-Quran yang ia hafal tanpa menggubris sosok tersebut dan tetap berusaha menyalakan mobil. "Pak, tolong saya, Pak. Saya masih hidup.
Tolong saya, Pak! Teriak sosok itu, yang ternyata seorang gadis remaja. Dia berusaha menggebrak kaca mobil dengan tangan kanannya, sambil tangan kirinya menahan darah yang harus mengalir deras dari lehernya. Tolong, Pak! Tolong saya! Teriak gadis itu terus-menerus. Akitoha yang masih dalam keadaan bingung kembali melihat sosok itu. Benar saja, dia manusia. Akitoha masih ragu, apakah dia harus membuka pintu dan menolong gadis itu, atau dia tetap berada di mobil. Namun hati nurani tidak bisa membohonginya. Saat Akitoha hendak membuka pintunya, gadis itu tiba-tiba histeris dan lari ketakutan. Ia berlari jauh ke depan, masih dengan teriakan yang sama. Gadis itu meminta tolong, agar siapapun itu, ia berharap ada yang mau menolongnya. Akitoha yang tidak tega, ia bersiap turun dari mobil, sampai langkahnya terhenti. Ia melihat ada makhluk bertubuh tinggi besar, menghadang gadis itu. Makhluk berbulu hitam legam, dengan tanduk dan gigi taringnya, yang siap menerkam siapapun di hadapannya dengan lahap, menghisap darah gadis itu, seakan itu adalah makanan kesukaannya. Akitoha yang masih tidak dapat mencerna apa yang telah ia saksikan, langsung dikagetkan dengan pintu belakang yang terbuka. Dasar merepotkan! Mbah Putri masuk ke dalam mobil, sambil mengusap tangannya yang penuh dengan darah. Akitoha terdiam. Dia tidak mau mengeluarkan sepatah kata pun. Kenapa diam? Ayo jalan! Mbah Putri membentak Akitoha, seraya berkata, Toha, saya tahu kamu melihat semuanya. Saya minta apapun itu. Simpan ceritamu ini sampai liang lahat. Akitoha mengangguk. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun yang pasti, ia tidak bisa menyimpan cerita itu sendiri, hingga ia menceritakan semuanya kepada sang kakak. Dari awal Neira sudah bisa mencium gelagat yang mencurigakan pada yayasan itu, dan meminta Akitoha untuk segera berhenti bekerja. Namun saat itu Akitoha menolak, karena ia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada mereka berdua. Terlebih rumah kakaknya itu, tepat di belakang gedung yayasan. Setelah kejadian itu, Akitoha tidak lagi ditugaskan untuk mengantar jemput Mbah Putri. Kini ia dialih tugaskan sebagai sopir logistik. Setiap hari mengantar dan menjemput barang dan keperluan yayasan, termasuk bahan pokok dan juga lainnya. Aki, saya boleh ikut ke pasar? Sapa seorang gadis yang keluar dari yayasan ketika melihat Akitoha bersiap untuk berangkat. Mau beli apa, Neng? Biar saya yang belikan saja. Akitoha paham benar, jika setiap calon TKI dilarang untuk pergi keluar yayasan selama masa pelatihan. Gadis itu tertunduk lesu. Ya sudah, boleh, naik sini. Akhirnya Akitoha mengizinkan gadis itu untuk ikut ke dalam mobil baknya. Di perjalanan, gadis itu begitu sumringah bahagia, seakan semua beban hidupnya menghilang. Mau beli apa sih, Neng? Kok bisa seneng gitu? Tanya Akitoha. Sebenarnya saya tidak mau beli apa-apa, Ki. Saya mau ikut ke pasar, karena di samping pasar itu tempat tinggal saya dan adik saya. Sudah lama saya tidak ketemu dia, semenjak hari pertama saya datang ke yayasan. Cerita gadis itu. Hanya adik saja. Kamu tidak kangen sama ibu bapak kamu? Tanya Akitoha. Saya tinggal di panti, Aki. Gadis itu kembali tersenyum. Akitoha hanya menatap dengan iba. Waktu saya datang ke yayasan, adik saya maksa ikut. Akhirnya saya mengajak dia. Tapi sore harinya ibu panti datang dan menjemput dia pulang. Saya tidak bisa telepon atau sekedar menanyakan kabar adik saya. Saya kangen sekali, Ki. Akitoha tersenyum mendengar cerita gadis itu. Nama kamu siapa? Tanya Akitoha. Saya Andini, Ki. Jawabnya sambil tersenyum ceria. Setelah sampai di pasar, Andini meminta izin untuk menuju panti, yang letaknya bersampingan dengan toko kelontong. Andini menunjuk panti itu kepada Akitoha, dan berjanji akan kembali setelah 30 menit. Aki mengiyakan.
dan mereka pun turun dari mobil. Setelah selesai mengambil pesanan di toko langganannya, Akitoha berdiri di samping mobil, menunggu Andini keluar. Lama ia menunggu. Gadis itu tidak kunjung keluar. Aki sempat khawatir. Bagaimana jika gadis itu kabur? Apa yang akan dia katakan kepada Ibu Nuri, pengurus yayasan yang telah diberi mandat oleh Mbak Putri? Tidak seharusnya aku mengizinkan anak itu ikut, sesal Akitoha. Namun perasaannya begitu lega saat ia melihat Andini keluar pagar rumah panti, diantar oleh seorang wanita berkerudung panjang. Mereka berpelukan. Andini terlihat mengusap air matanya dan mengangguk seolah dia mengerti maksud perkataan ibu itu. Tidak ada sosok anak kecil di situ. Akitoha sedikit penasaran, kenapa adiknya tidak ikut mengantar sang kakak keluar. Andini menghampiri Akitoha dan meminta maaf karena menunggu lama. Aki hanya mengangguk dan mengajak Andini untuk cepat masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, sosok Andini berubah total. Seorang gadis ceria, kini diam 1000 bahasa. Akitoha tidak mau terlibat lebih jauh. Dia hanya fokus ke jalan dan fokus pada tugasnya di awal. Adik saya diadopsi, Ki, ucap Andini dengan berlinang air matanya. Akitoha hanya terdiam, seraya berkata, "Bagus dong, jadi kamu tidak akan khawatir kalau sudah mau berangkat." Ia coba menghibur. "Saya senang, tapi saya juga merasa bersalah. Baru beberapa minggu saya tinggal, Aini sudah ada yang mau mengadopsi. Mungkin selama ini banyak orang tua asuh yang ingin mengadopsi dia, tapi terhalang karena mereka juga harus membawa saya." Andini mencoba menahan air matanya. "Kalau kamu berpikir seperti itu, tidak akan ada rasa syukurnya. Saat ini yang pasti adikmu sudah ada di tempat yang bagus, sudah ada yang urus, bisa sekolah sampai lulus. Nah, sekarang tinggal kamu yang berusaha untuk masa depanmu." Andini menatap Akitoha. Dia tersenyum. "Terima kasih, Ki." Suasana hati Andini kembali ceria. Mereka pun sudah kembali pulang ke yayasan sebelum maghrib tiba. Di pagi hari sebelum kecelakaan, Bu Nuri meminta Akitoha yang menjadi sopir bus untuk membawa para calon TKI ke kota seberang. Tanpa rasa curiga ataupun prasangka buruk, Aki mengiyakan. Mobil berangkat pada malam hari untuk menuju rumah besar Mbak Putri, yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dari gedung imigrasi, agar para calon TKI bisa bermalam terlebih dahulu, sehingga esok pagi bisa datang tepat waktu. Dari 13 calon TKI itu, ada Andini yang ikut dalam perjalanan. Saat mereka berpapasan, Andini terlihat begitu bahagia. Ia tersenyum kepada Akitoha, seakan hari itu adalah hari yang paling ia tunggu. Semuanya berjalan dengan normal, namun di tengah perjalanan, ada mobil yang memotong jalur bus dan berhenti tepat di depannya. Akitoha sontak mengerem mendadak, dan semua penumpang pun terbangun dari tidurnya. Akitoha hafal betul mobil sedan itu. Itu adalah mobil Mbak Putri. Seseorang turun dari kursi pengemudi. Dilihatnya sosok tak asing. Seseorang yang ia kenal. Sabto, rekan sesama sopir di yayasan itu, yang sekarang menjadi sopir pribadi sekaligus asisten Mbak Putri. "Dari sini biar aku yang bawa," ucap Sabto yang menghampiri Akitoha. "Terus Mbak Putri?" tanya Akitoha. "Kamu yang bawa. Ayo, cepetan turun. Sudah tidak ada waktu. Dan nanti kau harus ikuti bus ini di belakang." Aki menuruti permintaan dari Sabto, tanpa bertanya lebih lanjut. Namun Akitoha sedikit takut, karena semenjak kejadian itu, ini kali pertama dia bertemu lagi dengan Mbak Putri. "Selamat malam, Mbah." Akitoha langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi pengemudi. Mbak Putri tidak menjawab apapun. Dia hanya terdiam. Bus pun melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Begitu pula mobil sedan yang dikemudikan oleh Akitoha. Di perempatan lampu merah, bus yang seharusnya lurus menuju rumah Mbak Putri tiba-tiba berbelok ke arah kiri.
yang membuat Akitoha kebingungan. Apa Sabto salah jalan ya? Bisik Aki pelan kepada dirinya sendiri. Sudah, ikuti saja, bentak Mbah Putri dari kursi belakang, yang langsung dituruti oleh Akitoha. Bus melaju semakin jauh, meninggalkan kota tersebut. Malam semakin gelap, bus pun perlahan memasuki area hutan yang sangat terpelosok. Hutan yang begitu jauh dari pemukiman warga, dan hutan yang senantiasa menyimpan berjuta misteri di dalamnya. Akitoha menyadari sesuatu. Itu adalah hutan, tempat di mana Aki menyaksikan kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Para gadis yang tertidur pulas itu tidak pernah menyadari jika jalur bus yang mereka tumpangi bukan menuju tempat yang mereka bayangkan, melainkan perjalanan panjang mereka menuju maut yang siap menjemput. Bus berhenti tepat di belokan hutan yang dulu Mbah datangi. Firasat Akitoha benar. Para gadis itu akan dibawa masuk ke hutan dan menjadi santapan makhluk hitam itu. Andai kamu tidak cerewet dan menceritakan semua ini kepada kakakmu, sudah pasti posisi Sabto akan menjadi milikmu, ucap Mbah Putri. Seraya Akitoha melihat Sabto masuk ke dalam hutan sendiri dan meninggalkan bus di tepi jalan. Akitoha terdiam. Dia tidak menjawab. Dia tersadar jika Mbah Putri bukanlah orang sembarangan, bukan orang kaya biasa yang selama ini orang-orang bicarakan. Ada rahasia besar yang mengikuti perjalanan hidupnya. Sabto keluar dari hutan dan naik kembali ke dalam bus. Di situ Akitoha melihat Sabto mengiring para gadis itu masuk ke hutan satu persatu. Akitoha yang menyaksikan kejadian itu langsung menyadari sesuatu. Para gadis itu akan ditumbalkan kepada makhluk itu. Akitoha menjadi gusar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kejadian itu. Mbah Putri yang melihat gerak-gerik Akitoha, ia merasa geram, seraya berkata, "Ayo turun, biar kau saksikan sendiri bagaimana ritual itu. Mungkin ini akan menjadi pengalaman terakhirmu berada di dunia busuk ini." Akitoha enggan. Dia tidak mau terlibat lebih jauh. Namun sorot mata Mbah Putri yang ia lihat dari kaca spion membuatnya tidak kuasa menolak. Mereka berdua turun dan masuk ke hutan. Berjalan lumayan jauh, menuju tempat yang tidak pernah ia sadari akan mengantarkannya kepada kematian para gadis itu. Akitoha mengikuti Mbah Putri dari belakang, tanpa ada pencahayaan sedikit pun. Akitoha hanya mencoba mengikuti suara langkah Mbah Putri, yang menginjak dedaunan kering. Kres, kres, kres. Suara daun kering berbelok ke arah kanan. Akitoha masih mengikuti, namun suara langkah itu semakin cepat. Akitoha berusaha mengikuti semakin cepat lagi, dan semakin cepat lagi. Hingga tidak ada suara langkah yang terdengar lagi. Akitoha tersesat. Di dalam langkahnya, dia terus berdoa, memohon perlindungan yang maha kuasa. Namun apa daya, ketakutan itu terus menyelimuti. Pundak Akitoha ditepuk dari belakang dengan sangat keras. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Tidak ada jawaban. Akitoha kembali berjalan. Semakin ia berjalan masuk ke dalam hutan, semakin kuat pula gangguan yang datang. Kini kakinya ditarik hingga ia terjatuh. Akitoha terbangun. Akitoha kembali berjalan sambil terus berdoa. Hutan itu seakan melarang Akitoha untuk masuk jauh lebih dalam lagi, hingga muncul sosok wanita bergaun putih berdiri membelakangi Akitoha. Akitoha pun mundur dan berniat kembali ke jalan. Namun langkahnya terhenti saat ada teriakan dari dalam hutan. Teriakan para gadis itu. Tanpa menghiraukan wanita bergaun putih itu, Akitoha berlari. Wanita itu tertawa melengking, membuat telinga Akitoha kesakitan. Dan saat Akitoha spontan menoleh, dilihatnya seorang gadis berlumuran darah, dengan leher yang hampir terputus, tertawa melihat Akitoha. Iya, dia adalah gadis itu
yang berlari meminta pertolongan di pinggir hutan. Dan mungkin seperti inilah nasib para gadis itu nantinya. Akitoha kembali berlari, hingga akhirnya sampailah ia di sebuah rumah besar, rumah tua di dalam hutan, yang tidak pernah Akitoha bayangkan akan menjadi saksi pembantaian itu. Rumah itu adalah satu-satunya bangunan yang ada di sepanjang hutan ini. Besar, kokoh, dan gelap. Di situ Akitoha melihat tidak ada listrik, hanya lampu minyak dan petromak yang menerangi seisi rumah itu. Akitoha berjalan perlahan, dan sampailah ia di pintu belakang rumah itu. Angin berhembus dengan kencang, namun Akitoha tetap teguh. Dilihatnya jendela kaca samping rumah, dan di situ ia melihat Mbah Putri dan Sabto, beserta para rombongan gadis itu, sedang menyantap makan malam. Makan malam itu berlangsung sangat sunyi, tidak ada obrolan yang berarti. Hingga perlahan, satu persatu, gadis itu mulai ambruk. Mereka tertidur tepat di atas meja makan. Aki berpikir lama. Mungkin teriakan yang ia dengar tadi bukan berasal dari para gadis itu, melainkan teriakan dari gadis-gadis yang sebelumnya telah menjadi korban dari kebengisan Mbah Putri. Akitoha kembali melihat ke dalam rumah, dan betapa kagetnya saat ia melihat mata Mbah Putri mengarah ke jendela. Mata mereka bertemu. Akitoha spontan menunduk, hingga ia mendengar Mbah Putri tertawa dengan sangat keras. Akitoha kembali berdiri. Dia tidak mau kalah dengan rasa takutnya. Mbah Putri masih memandang arah jendela. Ia melihat Akitoha sambil tersenyum simpul, seakan mengisyaratkan, "Ini belum seberapa." Kemudian Sabto mendudukkan gadis itu satu persatu, kembali ke posisi semula. Sampai beberapa menit kemudian, muncul sesosok makhluk hitam keluar dari arah pintu belakang. Sosok itu yang membuat Akitoha tidak bisa tidur untuk waktu yang sangat lama. Dengan kukunya yang panjang, ia menyobek leher satu persatu gadis itu. Dia menghisap darahnya tanpa tersisa. Dia gerogoti isi kepalanya, hingga wajahnya pun dia hancurkan. Akitoha yang menyaksikan itu tidak bisa menahan mual dan ngeri. Langkahnya kaku sekali. Ingin rasanya ia menghilang dari tempat itu, atau setidaknya berlari sekencang-kencangnya. Namun Akitoha tidak mampu. Ia seperti dikutuk untuk merasakan dan menjadi saksi kebiadaban makhluk sebangsanya manusia. Satu persatu, gadis itu merenggang nyawa. Hingga akhirnya, gadis terakhir, ia adalah Andini, gadis ramah yang Akitoha kenal. Kini dalam hitungan detik, nyawanya pun akan melayang. Makhluk itu terdiam. Dia melihat wajah Andini dengan seksama. Dibelainya pipi Andini dengan kukunya yang panjang, dan sesekali ia melihat wajah Mbah Putri. Entah apa yang mereka bicarakan, namun terlihat Andini mulai tersadar dari tidurnya. Ia melihat sekelilingnya, dipenuhi dengan darah dan mayat teman-temannya, dalam keadaan yang sangat mengerikan. Andini berteriak sekencang-kencangnya, yang membuat Pak Sabto segera menahannya untuk kabur. Mbah Putri berdiri. Ia langsung memukul Andini hingga pingsan. Akitoha tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri terpaku, sampai akhirnya tangannya ditarik oleh Pak Sabto, yang baru keluar dari dalam rumah. Sabto menarik tangan Akitoha dan menyeretnya untuk pergi dari situ. "Ada apa ini, toh? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa ikut-ikutan seperti itu?" Akitoha terus mencecar berbagai pertanyaan yang selama ini ia tahan kepada Sabto. "Aku tidak punya pilihan lain. Aku terpaksa. Anakku sakit dan butuh biaya banyak. Mbah Putri menawarkan aku posisi di mana aku bisa mendapatkan uang yang banyak, yang cukup untuk hidup keluargaku." Sabto menahan air mata sambil tetap membawa Akitoha pergi jauh meninggalkan rumah itu. "Lalu, makhluk itu, dia iblis piaraan Mbah Putri?" tanya Akitoha. "Bukan, itu adalah suami Mbah Putri." Langkah Akitoha terhenti. Sabto yang menarik tangan Akitoha juga ikut berhenti.
Mereka dulu orang biasa, sama seperti kita. Namun karena hasutan iblis, mereka bersekutu untuk mendapatkan harta yang sekarang ini mereka miliki. Dengan bayaran yang sangat mahal, 100 nyawa perawan, yayasan itu hanya kedok saja. Simbah Putri telah melakukan hal itu sejak lama. Saat itu, tengah waktu yang diberikan kepada mereka habis, membuat suami Simbah Putri berubah menggantikan iblis itu. Dan jika dalam purnama ke-10, kalau nanti kesepakatan 100 nyawa itu belum terpenuhi juga, maka giliran Simbah Putri yang akan berubah menyerupai suaminya. Cerita si Sabto. Kapan purnama ke-10 itu? Tanya Akitoha. Malam ini, jawab Sabto. Lalu, apa yang terjadi barusan? Tanya Akitoha. Sepertinya suami Simbah Putri tertarik pada gadis itu. Dia menginginkan gadis itu untuk menemaninya di hutan ini, yang tentu saja ditolak keras oleh Simbah Putri. Dia adalah gadis ke-100. Lanjut Sabto menjelaskan. Akitoha terdiam. Ia tidak tahu harus merespon seperti apa setelah mendengar cerita yang sangat mengerikan itu. Suara teriakan terdengar begitu keras, berasal dari rumah itu. Bukan suara Andini, melainkan suara Mbah Putri. Kamu cepat pergi dari sini, sembunyi sebisamu, dan jangan pernah muncul lagi di hadapan Mbah Putri. Sabto melepas pegangannya dan berlari kembali ke rumah besar itu. Akitoha yang terus mendengar teriakan itu berlari keluar hutan. Dia ingin cepat pergi dari tempat yang ia rasakan seperti neraka. Dan cerita Akitoha berakhir sampai di sini. Yusuf dan Laila masih tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lalu, bagaimana nasib yayasan ini setelahnya? Laila penasaran, bertanya kepada Naira. Ya, seperti yang kita tahu, gosip dari mulut ke mulut tersebar begitu cepat. Banyak calon TKI yang kabur setelah mengetahui nasib mereka akan seperti apa. Dan banyak pula para orang tua dan kerabat yang menjemput mereka dari penampungan. Cerita Naira. Dan Mbah Putri, bagaimana dengan dia, Nek? Yusuf bertanya menimpali. Tidak ada yang tahu nasib dia dan Sabto selanjutnya. Setelah kejadian itu, Toha menghilang selama beberapa tahun. Nenek sudah mencari dia kemanapun, sudah lapor polisi, tapi hasilnya nihil. Lalu nenek ingat, nenek punya teman yang mengerti hal-hal seperti itu. Kamu pasti mengenalnya. Naira melihat ke arah Yusuf. Kakekmu Ki Rusman. Naira menunjuk gelang yang dikenakan oleh Yusuf. Itu gelang dari kakekmu kan? Yusuf mengangguk. Kakekmu berhasil menemukan Toha di desa seberang, di sebuah gubuk, dalam keadaan yang hampir seperti orang gila. Namun berkat pertolongan dari Allah melalui kakekmu, Toha berhasil selamat dan hidup sampai saat ini. Cerita Naira. Terus, kenapa Aini muncul di mimpi Yusuf, Nek? Laila kembali tidak mampu menahan rasa penasarannya. Naira terdiam dan melihat ke arah Yusuf. Karena aku yang menjadi saksi saat malam itu, dia dijemput. Yusuf tertunduk dan membuat Naira dan Laila saling memandang bergantian. Hening. Dan Yusuf mulai bercerita. Saya sedikit lupa, Nek. Tapi sore itu, saya pulang terlambat karena ada tugas OSIS. Dan saat saya melewati kelas 2 IPA 3, saya melihat Budi dan Aini masih berada di kelas. Saya tidak terlalu memperhatikan, karena memang di kelas lain pun masih ada yang belum pulang. Saat hampir maghrib, hujan turun lumayan deras. Saya putuskan untuk pulang. Saat saya lari menuju halte bus, saya melihat Aini di sana. Saat ada mobil Kijang berhenti di depan Aini, dia naik sambil tersenyum. Saya pikir itu memang sengaja jemput dia. Tapi selang beberapa menit, saya melihat mobil itu sudah tidak ada. Padahal seharusnya masih terlihat, karena arah ke rumah Aini itu lurus dan lumayan jauh dari belokan. Yusuf berusaha mengingat kejadian yang dia lihat sebulan yang lalu. Itu Sabto,
Akitoha keluar dari kamar, membuat semua yang ada di situ melihat ke arahnya. Sudah lama ia mengincar gadis itu. Kakaknya yang selamat dari pembantaian harus digantikan dengan darah yang sama, yaitu adiknya. Tepat di bulan Januari tahun ini, gadis itu genap berusia 17 tahun. Sabto akan mengantarkannya ke Mbah Putri. Mbah Putri masih hidup? Neira yang sekarang bertanya. Tentu saja dia masih hidup. Dia menjadi makhluk menyerupai iblis seperti suaminya, dan mereka hidup di hutan bersama budak mereka, yaitu Andini. Dan membawa Aini kepada Mbah Putri adalah jalan satu-satunya bagi Sabto untuk terbebas dari semua kutukan itu. Mata Akitoha memerah, tersirat kebencian yang begitu besar kepada keluarga itu. Lalu, apakah Aini bisa selamat, Ki? Tanya Yusuf. Saat ini mungkin masih. Ritual itu harus dilakukan di malam purnama. Besok lusa, kata Akitoha. Besok lusa, ucap Neira. Semua terdiam. Akitoha berpikir lama. Aku harus menebus dosaku, Mbak. Ini kesempatan aku untuk bisa menggantikan mereka dan menyelamatkan gadis itu. Akitoha menatap sendu kakaknya. Neira terdiam. Dia sangat paham betapa menderitanya adiknya itu. Selama 7 tahun ini, dihantui oleh iblis di setiap malamnya. Aku ikut, tegas Neira. Saya juga, Ki. Yusuf tidak mau kalah. Disusul dengan Laila, yang juga meminta untuk ikut. Akhirnya telah diputuskan. Besok lusa mereka akan pergi ke hutan itu. Isya telah melewati. Sepertinya Yusuf dan Laila memang harus menginap malam itu. Namun tiba-tiba pintu diketuk. Assalamualaikum. Salam seorang laki-laki dari balik pintu. Waalaikumsalam. Semua yang berada dalam rumah menjawab salam itu, seakan itu suara yang mereka kenal. Rusman, ucap Neira saat membuka pintu, yang membuat semua orang di situ menoleh ke arahnya. Maaf mengganggu malam-malam, aku mau jemput cucuku, ucap Ki Rusman sambil tersenyum ramah. Yusuf berdiri dan langsung menghampiri Ki Rusman, yang seakan sudah tahu apa yang terjadi. Jangan libatkan cucuku, dia terlihat kuat, namun sebenarnya dia lemah. Kalau kalian butuh bantuan, biar aku yang pergi besok lusa. Neira mengangguk mengerti maksud dari Ki Rusman. Memang awalnya dia juga tidak mau kalau Yusuf dan Laila akan ikut ke sana. Tapi Ki, Yusuf juga mau ikut. Ki Rusman melihat Yusuf dengan tatapan marah, hingga Yusuf pun terdiam tidak membantah. Kemudian mereka berdua pamit pulang, sedangkan Laila tetap tinggal di rumah neneknya. Jalan lurus saja, jangan tengok kanan kiri, ikut langkah Aki, ujar Ki Rusman. Iya Ki. Mereka jalan ke depan melewati gedung itu. Hawa dingin mulai merasuk ke tubuh kurus Yusuf. Dia menggigil. Ki Rusman yang melihat hal itu langsung melepas jaketnya dan dipakaikannya kepada cucunya. Kamu kalau ada apa-apa itu bilang sama Aki. Jangan tiba-tiba menghilang dan ikut campur sama hal-hal seperti itu, tegas Ki Rusman. Iya Ki, maaf, jawab Yusuf dengan singkat. Jalan menuju ke depan dirasakan sangat jauh oleh Yusuf. Dia berjalan di belakang kakeknya. Dilihat punggung kakeknya itu bidang dan tegap. Yusuf tidak banyak bicara. Kini ia berjalan melewati gedung itu. Dia tidak berani menoleh. Namun rasa penasarannya itu semakin kuat. Dia ketakutan, tapi setidaknya ada kakeknya di sana. Dia menoleh ke arah kiri, tepat di jendela ruangan pertama. Tidak ada apa-apa. Yusuf pun lega. Dia kembali berjalan. Namun tiba-tiba, sesuatu keras menghantam kepalanya. Yusuf kemudian ambruk dan kembali pingsan lagi. Brak! 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 Tepat pukul 11 malam, pintu rumah Neira kembali digedor. Semua orang terbangun dan bergegas menuju pintu depan.
saat Naira membuka pintunya. Betapa terkejutnya saat melihat Ki Rusman berdiri dengan nafas terengah-engah. "Di mana cucuku?" ucapnya dengan nada tinggi. Semua orang saling berpandangan. Sudah jelas-jelas mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau Yusuf dijemput olehnya. Sialan! Ki Rusman tidak kuasa menahan amarahnya. "Toha, ikut aku sekarang. Dan kalian berdua, tunggu di rumah sampai kami pulang. Jika malam ini ada yang datang, jangan bukakan pintu. Tetap diam di dalam rumah sampai azan subuh berkumandang." Naira menyanggupi, seraya melihat dua orang itu pergi berlalu meninggalkan rumah. Mereka pergi mengendarai motor tua milik Ki Rusman. "Apa ini kerjaan Sabto, Ki?" tanya Ki Toha yang duduk di depan memegang kemudi motor. "Hah? Kamu ngomong apa? Aku tidak kedengaran. Sudah, jalan saja. Nanti ngobrolnya," teriak Ki Rusman dari belakang. Mereka sudah tahu kemana harus mencari Yusuf. Motor pun melaju semakin kencang, menerjang gelapnya malam. 1 jam berlalu, masih belum sampai. 2 jam berlalu, masih setengah jalan. 3 jam berlalu, akhirnya mereka melihat jalan hutan itu. Ki Rusman dan Akitoha turun dari motor, dan mereka langsung berlari, masuk ke dalam hutan. "Apa ini kerjaan Sabto, Ki?" tanya Akitoha kembali. "Sepertinya kamu masih belum tahu. Sabto, dia sudah mati," jawab Ki Rusman. "Bagaimana mungkin?" Akitoha tidak percaya. 7 tahun lalu, bersama para gadis itu, ia dibunuh sebagai gantinya. Mereka memperbudak orang baru dan hidup berdampingan dengan gadis itu, menggantikan Sabto yang mati. Orang yang menahanmu di gubuk itu pun Sabto yang baru, cerita Ki Rusman. "Jadi selama ini, lalu bagaimana dengan keluarganya? Menurutmu, dia hanya punya anak perempuan satu-satunya yang sedang sekarat. Apa kau pikir dia bisa bertahan selama 7 tahun sendirian?" Akitoha tertunduk lemas. Ia tahu Sabto bersalah karena ikut terlibat. Namun ia merasa iba dengan apa yang sudah menimpa sahabatnya. Mereka berjalan menyusuri hutan, sepi dan sunyi. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Waktu di mana semua makhluk yang tertidur di siang hari terbangun. "Suara itu," gumam Akitoha. Suara tawa seorang wanita semakin keras, menusuk telinganya. Berganti dengan suara tangisan, dan berganti lagi dengan suara tawa, membuat telinganya semakin kesakitan. "Jangan dihiraukan," pelan Ki Rusman yang dijawab anggukan oleh Akitoha. Lama mereka masuk ke dalam hutan. Akhirnya sampai di rumah tua itu. Gelap, tidak ada seorang pun di situ. Mereka berdua kemudian masuk. Akitoha tidak kuasa menahan bau busuk yang langsung tercium dari dalam ruang tamu. Tulang belulang berserakan, menambah kengerian tempat ini. Sepertinya tempat ini memang tidak terjamah oleh manusia. Tidak pernah ada yang masuk atau menemukan mayat-mayat ini. Mereka membawa gadis itu dan Yusuf ke alam mereka. Seharusnya aku datang lebih cepat. Anak itu sangat lemah dari semenjak dia kecil. Ibunya saat ini pasti sangat cemas. Ki Rusman terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain. Sekarang kita tunggu di sini sampai besok malam. Akhirnya mereka berdua berjaga di luar, menunggu bulan purnama datang, berharap kedua anak itu bisa selamat. Malam yang ditunggu pun telah datang. Mereka bersiap pergi dari rumah itu dan bersembunyi di balik pohon besar. Tepat pukul 11 malam, muncul cahaya keluar dari rumah itu. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Namun tiba-tiba, sesosok wanita bergaun putih melintas di depan mereka. Dia berbalik. Wajahnya hancur dan lehernya hampir putus. Dia melirik Akitoha, dan dia terbang ke arah rumah besar itu. "Ayo, ikuti dia," ajak Ki Rusman. Akitoha mengikuti dari belakang. Dilihat dari jendela, ada Sabto dan Aini yang terduduk di kursi.
Hanya mereka berdua. Tidak ada Yusuf ataupun makhluk itu. Mata Aini terpejam. Namun Ki Rusman masih menjelajahi isi ruangan. Tidak dilihatnya cucunya itu. Aku tidak bisa melihat apapun. Energi di sini terlalu kuat. Ilmuku masih belum mampu menembusnya. Aku terlalu takabur. Ki Rusman terlihat putus asa. Ia sadar datang ke sini dalam keadaan penuh amarah. Dengan persiapan yang kurang adalah keputusan yang sangat bodoh. Mereka berdua, seperti tikus yang sedang menyaksikan pertunjukan di balik panggung, mengendap tanpa sepengetahuan para pelakon. Dilihatnya Sabto komat kamit, sambil duduk menghadap Aini. Dan dalam sekejap mata, makhluk itu muncul. Tidak hanya satu, tapi ada dua. Matanya merah menyala. Mbah Putri dan suaminya, bisik Akitoha. Ki Rusman hanya diam tidak bersuara. Ritual yang sama terulang kembali. Akitoha yang sudah tidak tahan ingin masuk ke dalam rumah. Namun tangannya ditarik oleh Ki Rusman. Ini bukan tandinganku, apalagi kamu. Nyawa gadis itu memang sudah ditakdirkan tidak bisa selamat. Namun cucuku masih bisa kembali. Kita tunggu di sini sampai aku bisa melihat keadaan cucuku. Ki Rusman masih mencengkram tangan Kitoha dengan kuat. Makhluk itu menghampiri Aini, membelai lembut rambutnya. Cerat! Darah keluar dengan deras saat kuku yang tajam itu merobek lehernya. Dihisap darah Aini, gadis malang itu, sampai habis tidak tersisa. Wajah cantiknya rusak tidak berbentuk, mual dan ngeri bagi siapapun yang menyaksikannya. Aini kini hanya tinggal sebuah nama, nama yang nantinya akan menjadi sebuah cerita. Lama mereka berdiri di balik jendela, hingga akhirnya hal yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Perlahan makhluk itu berubah, kembali ke wujud aslinya. Suami Mbah Putri. Ia tertawa dengan keras, seakan kemenangan sudah ada di tangannya. Namun tidak dengan yang satunya. Dia masih berwujud seperti iblis itu. Mbah Putri tidak berubah. Suaminya tersenyum melihat ke arah iblis itu. Dengan cepat kilat, iblis itu mengangkat tubuh sang suami dan membantingnya ke atas dan ke bawah berulang kali, hingga tubuhnya hancur, tidak berbentuk. Dia mati untuk yang kesekian kalinya. Sabta yang menyaksikan itu tidak luput dari serangannya. Wajahnya hancur, dibenturkan ke meja kayu di depannya. Dia mati, dan tubuhnya seketika berubah. Ibu Nuri, gumam Akitoha. Iblis itu tertawa terbahak-bahak, seolah dialah pemenang yang sebenarnya. Dan perlahan iblis itu mulai berubah wujud, menjadi seorang wanita berambut panjang terurai. Dia bukan Mbah Putri. Dia. Akitoha tidak mampu menyebut namanya. Andini, ucap Ki Rusman. Akitoha kemudian ambruk. Entah kekuatan apa yang membuat ia tidak sadarkan diri dan jatuh begitu tidak berdaya. Ya, Andini masih hidup. Dia bersemayam di tubuh iblis itu. Mbah Putri. Dia mati dibunuh suaminya sendiri 7 tahun lalu. Tepat ketika suara jeritan itu terdengar oleh Sabto dan Toha. Andini bukanlah gadis yang sama. Hidup dengan iblis membuatnya berubah menyerupai wujud mereka. Bahkan adik yang sangat ia sayangi tidak pernah lagi ada di benaknya. Nyawa adiknya ia rela korbankan untuk bisa menghirup udara kebebasan. Namun ia tidak pernah menyadari, iblis tetaplah iblis, apapun bentuknya. Kalau kau ingin cucumu kembali, jangan pernah ganggu aku, dan jangan pernah muncul di hadapanku. Andini melihat ke arah Ki Rusman, dan bernegosiasi melalui tatapannya. Ki Rusman mengangguk setuju. Dia tahu, kekuatannya tidak cukup untuk melawan iblis itu. Temukan dia di antara batu di bawah pohon pinus. Dan lalu kemudian, Andini menghilang. Tidak butuh waktu yang lama, Ki Rusman bergegas meninggalkan tempat itu. Ia menyeret Akitoha, yang masih belum sadarkan diri. Dilaluinya hutan yang gelap itu.
dengan harapan cucunya bisa kembali pulang. Lama ia berjalan. Di setiap sela batu, ia mencari Yusuf. Tidak kunjung ditemukan. Dia mencari lagi, dan lagi, sampai dia tiba di tepi jalan hutan, tepat di mana ia memarkirkan motornya. Mentari mulai terbit dari ufuk timur. Akitoha mulai tersadar. Ia melihat Ki Rusman yang mulai kelelahan. Akitoha memanggilnya, namun tidak ada suara keluar dari mulutnya. Berkali-kali ia berusaha, tetap tidak bisa. Ki Rusman tertunduk lesu. Sudah, jangan paksakan. Masih syukur suaramu yang hilang, bukan nyawamu. Ucapnya sambil terus memejamkan matanya. Akitoha tidak bersuara lagi. Dia menangis dalam diam. Menit berlalu. Ia membangunkan Ki Rusman, menunjuk ke arah bebatuan di belakang pohon pinus. Di sana terbaring cucunya, dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Setengah telanjang, dengan luka lebam di seluruh tubuhnya. Ki Rusman tidak kuasa menahan tangisnya. Dipeluknya cucu kesayangannya dengan erat. Motor yang mereka parkir di pinggir hutan langsung dinyalakan. Kini Ki Rusman yang membawa motor itu. Yusuf yang masih tidak sadarkan diri didudukan di tengah antara Ki Rusman dan juga Akitoha. Motor pun melaju dengan kecepatan yang tinggi. Yusuf setengah membuka mata. Ia melihat para gadis itu berdiri berjajar, menyaksikan kepergian mereka. Perlahan ia memejamkan matanya lagi, hingga gelap dan sepi. Setibanya di rumah Naira, di sana sudah ada orang tua Yusuf, serta Laila yang menunggu kedatangan mereka bertiga. Ibu Yusuf menjerit sejadi-jadinya, tatkala ia melihat anak semata wayangnya, tidak sadarkan diri, dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia memeluk dengan erat. Pak Imam ayah Yusuf bertanya kepada ayah mertuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ki Rusman memilih untuk diam dan meminta Yusuf segera dibawa ke dalam rumah. Di sana Naira melihat adiknya dengan tatapan yang kosong, seolah adiknya tidak berada di sini. Akitoha masuk ke dalam dan menguncinya rapat-rapat. Perlahan Yusuf mulai tersadar dari tidur panjangnya. Dia melihat ibu dan ayahnya di sana. Yusuf menangis. Dia menangis sejadi-jadinya. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya, selain tangisan. Seolah ia telah kembali dari tempat yang ia rasakan, seperti neraka. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tumbal 100 Nyawa Perawan. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.